Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Laporan Keberlanjutan Toko Kosmetik Alma All Shop. Baik, perkenalkan saya Rahmi dengan NIM 241130087. Di sebelah saya, perkenalkan nama saya Anggun, NIM 2411300045. Perkenalkan, saya Sinta Lestari dengan NIM 241130070. Perkenalkan, saya Alim Rizky Supianto dengan NIM 2411382. baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Sinta. Saya akan menjelaskan mengenai toko Alma All Shop, di mana toko Alma All Shop itu merupakan usaha yang bergerak di bidang kosmetik dan aksesoris yang telah berdiri pada tahun 2021. Usaha ini hadir karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kecantikan dan fashion yang terus berkembang. Meskipun Alma All Shop ini juga dikenal sebagai online shop, usaha ini juga memiliki toko fisik yang berlokasikan di Jalan Andi Kambo, Kota Palopo. Dengan adanya kota fisik tersebut, pelanggan memiliki pilihan untuk berbelanja secara online maupun datang langsung ke toko, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Nah, Alma All Shop itu juga melayani segmen remaja hingga dewasa dengan menyediakan produk-produk yang menjadi tren terkini. Selain itu, Alma All Shop juga sangat mengutamakan kualitas produk serta kepuasan pelanggan, sehingga mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dengan konsep usaha yang fleksibel, mengikuti tren serta berorientasi pada pelanggan, Alma All Shop juga diharapkan dapat terus berkembang dan bersaing di dunia bisnis kosmetik dan aksesoris. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai laporan Arskat Alma All Shop untuk periode tahun 2023 dan tahun 2024 dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, pada tahun 2023, laba bersih toko sebesar 145 juta. Nilai ini kemudian disesuaikan dengan beban penyusutan sebesar Rp1.666.666 serta kenaikan persediaan sebesar 40 juta. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas tersebut pada tahun 2023 menjadi Rp106.666.666. Nah, sedangkan pada tahun 2024 laba bersih meningkat menjadi 161 juta, sehingga disesuaikan dengan beban penyusutan sebesar 1.250 dengan kenaikan persediaan sebesar 53 juta. Arus kas dari aktivitas tersebut mengalami peningkatan menjadi 109.250.000. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional toko mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Nah, pada tahun 2023 dan 2024, toko menerima hutang bank sebesar 48 juta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tambahan pendanaan dari pihak eksternal untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, kas bersih toko sebesar Rp55.666.666 dengan kas awal sebesar Rp55.467.411. Maka kas akhir pada tahun 2023 menjadi Rp114.134.077. Sementara itu pada tahun 2024 kas bersih meningkat menjadi Rp1.250.000 dengan kas awal sebesar Rp114.134.077. Kas akhir perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp175.384.777. Jadi
Secara keseluruhan, laporan arus kas ini menunjukkan bahwa likuiditas Al-Ma'al Shop dalam kondisi baik dengan arus kas operasional yang positif dan saldo kas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis risiko, peluang, serta dampaknya terhadap model bisnis dan rantai nilai pada toko kosmetik. Pertama, pada tabel ini ditunjukkan beberapa risiko dan peluang utama yang dihadapi oleh toko kosmetik. Risiko transisi muncul akibat perubahan regulasi lingkungan, seperti pengurangan kemasan plastik dan standar keamanan produk, yang berpotensi meningkatkan biaya kemasan dan penyesuaian operasional dalam jangka menengah. Selain itu, terdapat risiko fisik berupa peningkatan suhu dan kelembapan akibat cuaca ekstrim, yang dapat menurunkan kualitas produk, merusak stok, dan menimbulkan kerugian, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Namun, di sisi lain terdapat peluang transisi, yaitu meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik yang ramah lingkungan dan aman yang dapat meningkatkan pendapatan serta loyalitas pelanggan. Peluang lainnya adalah efisiensi energi melalui penggunaan peralatan hemat listrik yang dapat menurunkan biaya operasional dalam jangka menengah. Selanjutnya ada dampak pada model bisnis dan rantai nilai. Pada dampak terhadap model bisnis antara lain penerapan standar penyimpanan sesuai suhu dan kelembapan, pemilihan produk yang berkualitas dan berizin resmi, serta pengurangan penggunaan kemasan plastik. Sementara itu, pada rantai nilai, toko perlu memperkuat kerjasama dengan pemasok dan menjaga kualitas produk, melakukan pengelolaan stok berbasis masa kadaluarsa, serta memantau kondisi penyimpanan dan distribusi secara rutin. Selanjutnya, ketahanan strategi dan hasil skenario. Berdasarkan hasil skenario, toko melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan iklim pada kualitas produk dan operasional. Pada skenario kenaikan suhu moderat, penyesuaian sistem penyimpanan dan pengelolaan stok masih mampu menjaga kualitas produk dan stabilitas usaha. Namun, pada skenario suhu ekstrim yang berkepanjangan, risiko penurunan kualitas produk meningkat, sehingga diperlukan investasi pendingin ruangan hemat energi, percepatan perputaran stok, serta diversifikasi pemasok dan produk yang lebih tahan terhadap suhu tinggi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini manajemen risiko. Nah, tahap pertama dalam manajemen risiko itu adalah proses identifikasi. Nah, risiko dan peluang keberlanjutan diidentifikasi melalui pengamatan langsung dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pemilik toko dengan mempertimbangkan masukan dari karyawan. Pertama itu pemilik toko memantau kondisi penyimpanan produk kosmetik seperti suhu, kelembapan, dan masa kadaluarsa karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas produk. Kedua, dilakukan evaluasi ketersediaan stok dan ketergantungan pada pemasok tertentu untuk menghindari kehabisan barang. Dan yang ketiga, pemilik toko memperhatikan perubahan regulasi seperti izin BPOM dan penggunaan kemasan plastik. Terakhir, keluhan dan masukan pelanggan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi kualitas produk dan pelayanan. Oke, baik. Jadi setelah proses diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penilaian penentuan prioritas risiko. Nah, risiko dinilai berdasarkan dua hal, yaitu dampaknya terhadap pendapatan dan operasional toko serta seberapa sering risiko mungkin terjadi. Oke, jadi risiko yang diprioritaskan itu kerusakan produk akibat suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Nah, selain itu ada risiko hukum dan reputasi jika menjual produk ilegal atau kadaluarsa. Dan ada juga risiko gangguan pasokan barang dari distributor.
Nah, risiko terkait iklim, baik fisik maupun transisi juga dipertimbangkan karena dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kualitas produk. Selanjutnya di sini juga ada integrasi dengan pengelolaan risiko usaha. Pengelolaan risiko ini tidak dapat dibuat rumit, tetapi langsung diintegrasikan dalam kegiatan operasional harian toko. Seluruh risiko dicatat sederhana, misalnya di buku catatan atau file digital. Nah, tindakan mitigasi dilakukan langsung oleh pemilik toko. Antara lain itu seperti melakukan diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu distributor. Kedua, mengelola stok dengan sistem FIFO agar produk lama terjual lebih dahulu. Dan yang ketiga, program efisiensi energi. Dan yang keempat, pengawasan kualitas serta legalitas produk. Baik, pada slide ini akan ditampilkan metrik dan target keberlanjutan yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari aktivitas usaha AMA Allshop. Aspek yang dinilai meliputi energi, emisi, limbah, dan air. Yang pertama itu dari sisi energi listrik. Saat ini AMA Allshop mengkonsumsi sekitar kurang lebih 150 kWh per bulan. Target yang ingin dicapainya yaitu mengurangi penggunaan listrik sebesar 10% dalam 1 tahun. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengganti lampu ke LED dan mematikan alat listrik saat tidak digunakan. Yang kedua, untuk penggunaan bahan bakar dalam aktivitas pengiriman. Saat ini diperkirakan sekitar 20 liter per bulannya. Target AMA Allshop yaitu mengurangi 5% per tahunnya yang akan dicapai melalui pengaturan jadwal pengiriman agar lebih efisien. Yang ketiga yaitu dari sisi emisi. Kendaraan atau emisi skop 1 saat ini mencapai sekitar kurang lebih 46 kg per bulan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan emisi sebesar 5% dalam 1 tahun melalui optimalisasi rute pengiriman agar tidak boros bahan bakar. Sedangkan untuk emisi dari listrik atau skop 2 saat ini sekitar kurang lebih 120 kg per bulannya. Targetnya adalah menurunkan emisi sebesar 10% per tahunnya dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Yang kelima itu untuk aspek limbah. Jumlah limbah kemasan yang dihasilkan kurang lebih sekitar 5 kg per minggu. Target AMA Allshop adalah mengurangi 20% dalam 1 tahun dengan cara menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima itu untuk aspek limbah. Jumlah limbah kemasan yang dihasilkan kurang lebih sekitar 5 kg per minggunya. Target AMA Allshop adalah mengurangi 20% dalam 1 tahun dengan cara menurunkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, saat ini tingkat daur ulang masih 10% dan ditargetkan meningkat hingga 30% dengan melakukan pemilahan kardus dan plastik. Dan yang terakhir, dari aspek air. Penggunaan air bersih sekitar 5 meter kubik per bulannya dan ditargetkan turun 10% per tahun melalui penggunaan air secara bijak. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan target utama keberlanjutan yang ingin dicapai oleh AMA Allshop sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan dan efisiensi operasional. Yang pertama, mengurangi penggunaan listrik sebesar 10% dalam 1 tahun dengan mengganti lampu LED dan mengoptimalkan jam operasional. Yang kedua, menurunkan volume limbah kemasan hingga 20%. Dengan langkah ini, AMA Allshop dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sekaligus mendukung prinsip ekonomi sirkular. Selanjutnya, yang ketiga, AMA Allshop menargetkan peningkatan efektivitas pengiriman sehingga emisi kendaraan dapat ditekan sebesar 5% per tahun. Upaya ini dilakukan dengan pengaturan rute dan jadwal pengiriman yang lebih efisien. Kemudian di slide ini dijelaskan bagaimana program keberlanjutan yang telah direncanakan berhubungan langsung dengan kinerja keuangan dan arus kas. Yang pertama itu ada efisiensi energi, yaitu pengurangan biaya operasional. Pengurangan penggunaan listrik akan menurunkan tagihan listrik bulanan, sehingga biaya operasional menjadi lebih kecil dan arus kas keluar dapat ditekan.
Yang kedua itu ada pengelolaan limbah, yaitu efisiensi biaya pengemasan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan dan peningkatan daur ulang akan mengurangi kebutuhan pembelian bahan kemasan baru. Hal ini membuat biaya pengemasan lebih efisien dan membantu menjaga kestabilan kas. Yang ketiga ada citra positif usaha, yaitu potensi peningkatan penjualan. Penerapan praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik lebih banyak pembeli, sehingga berpotensi untuk meningkatkan penjualan dan arus kas masuk. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pengiriman, yaitu penghematan bahan bakar. Optimalisasi rute pengiriman dan jadwal pengiriman akan menghemat penggunaan bahan bakar. Tepatnya, biaya transportasi menurun dan arus kas bersih meningkat. Inilah dokumentasi dari hasil wawancara kami di toko Amah Allshop. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.